Yang saya hormati teman-temanku yang mau hadir di tempat ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada sore hari ini sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini di dalam undangan kita semua, dan kami mengucapkan banyak terima kasih karena panjenengan telah sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa teman-teman kami ini mengundang panjenengan? Karena yang pertama ada tugas dari kampus, yang kedua ingin mensosialisasikan tentang pernikahan dini, dan yang ketiga ya mungkin karena ada salah satu hal yang harus disosialisasikan seperti itu. Dan untuk acara selanjutnya, yang pertama pembukaan, yang kedua ya penyampaian materi yang mana hal ini akan disampaikan oleh teman-teman kami nantinya, dan yang ketiga penutup. Marilah kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yakni penyampaian materi yang mana kali ini akan disampaikan oleh teman-teman kami mahasiswi dari Gak usah sampai serius, Mas. Santai saja. Santai biasa. Saya kalau dulu. Sila. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami akan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Saya Salsabila Siti Rahmatullah. Saya Lucia Cynthia. Ibu menyampaikan materi tentang pernikahan dini. Kombo, Pak. Apa pernikahan dini itu? Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh calon pria dan wanita yang di bawah umur 19 tahun. Belum undang-undang tahun 2019 pada usia pernikahan adalah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Ada faktor-faktor atau penyebab yang terjadinya pernikahan dini. Faktor sosial bisa dari misalkan orang tua, awalan orang, yang kedua faktor keluarga. Faktor keluarga bisa terjadi karena memang tidak dikatanya anak dengan orang tua, anak korban perceraian dan anak tidak tinggal dengan orang tua. Yang ketiga faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga bisa membuktikan terjadinya pernikahan dini karena orang tua ingin melepas beban dari keluarga. Yang keempat biasanya orang-orang di tempat mana pasti ada yang dinikahkan waktunya. enggak dibutuh juga, Pak. Yang kelima faktor pendidikan. Berencana untuk pemilihan. Faktor pendidikan bisa juga terjadi menjadikan pernikahan dini karena kurangnya pendidikan bisa sampai SD atau SMP saja. Yang berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kami. Ada yang tambah, Pak? Kan saya. Bisa Ada yang tahu nggak dampak dari pernikahan dini itu apa? Ayo. Nggak tahu, Mbak.
hamil kan? Nah, hamil di luar nikah ya, itu akan terjadi pernikahan dini dan akan mengakibatkan penceraian. Itu dampak dari pernikahan dini itu yang pertama dari Mas, slide-nya ganti. gangguan psikologis. Ada yang tahu nggak gangguan psikologis itu apa? Nggak tahu ya? Tahu ya, belum diterangkan ya. Nggak tahu Mbak, nggak tahu apa. Mas, next. Gangguan psikologis itu gangguan mental. Nah, kalau berbicara tentang gangguan mental ini pasti semua orang mengakibatkan gangguan mental ya. Entah itu dari keluarga, entah itu seperti punya tanggungan itu pasti mengakibatkan gangguan mental kan ya. Nah, banyak utang itu gangguan mental itu. Entah itu dari hutang, sakit hati itu gangguan mental, bikin kita stres itu kan ya. Nah, next. Nah, komplikasi kehamilan yang akan dijelaskan oleh Mbak Luis. Baik, terima kasih. Dampak dari pernikahan dini yang kedua adalah komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan itu gangguan kesehatan yang terjadi pada ibu hamil. Yang mana gangguan itu dapat membahayakan ibunya, baik ibunya maupun janinnya. Next. Komplikasi itu bisa terjadi pada janin dan juga pada ibunya. Yang pertama pada janin. Pada janin ini bisa terjadi 3 hal. Yang pertama prematur. Tahu ya bayi prematur itu apa? Yaitu bayi yang lahir belum pada waktunya. Kalau bayinya itu prematur, nanti pertumbuhannya itu tidak sesuai, tidak secara normalnya. Kemudian yang kedua adalah stunting. Stunting ini ada masalah dalam pertumbuhan tingginya. Kalau Madura itu cekul. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa itu? Pendek. Ya, pendek. Gak sesuai dengan normalnya. Itu namanya stunting. Kemudian yang ketiga BBLL. Ada yang tahu nggak singkatan dari BBLL? Tahu. BBLL itu berat badan lahir rendah. Dikatakan lahirnya rendah, berat badannya rendah itu kalau misal beratnya itu kurang dari 2 kilo 500 gram. Kalau kurang. Terus yang dikatakan normal berapa? Normalnya itu dari 2 kilo 500 sampai 4 kilo. Itu normal. Jadi kalau rendah tadi di berapa? Berarti kalau rendah 2 kilo 2 kilo 500 gram. Siapa sih jawab sedang Jika ini Nah, ini yang bisa terjadi pada janinnya. Kemudian kalau terjadi pada ibunya, nah kalau terjadi pada ibunya beresiko ini maaf ya, ini salah preeklamsia maupun anemia. Kalau anemia ini ada yang tahu nggak? Mbak yang SMK mungkin atau yang sudah kuliah, anemia itu apa? Pak Guru. Pak Guru Pak anemia Guru. apa? Oh iya ada Pak Guru. Pak Guru anemia apa? Anemia apa ya Pak? Anu, Sekarang ini tuh, dia kan bikinan. apa anemia itu coba? Kalau tahu nanti dikasih hadiah. Ayo, anemia itu apa? Siapa itu insomnia. Oh, Insomnia ya. Oh iya. Ayo mungkin banyak masih SMK. Ayo, anemia itu apa? Anemia apa coba? Anemia sama apa? amnesia tidak kelihatan. Beda itu. Anemia itu Iyalah. mau kabeh. Bagi yang nggak ada yang tahu berarti ya lupa mungkin ya. Hangus. Tahu. Apa Mas? Kurang darah. Kurang darah? Iya sih. Iya benar. Iya sih. Pilih tak Mas? Baca dulu. Searching ya. Enggak. Ya kalau anemia itu
Anemia itu kekurangan sel darah. Sel darah Merah. merah. Kurang darah itu berarti kurang. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Kalau preeklamsia itu kelebihan sel darah merah atau bisa disebut dengan darah tinggi. Tinggi. Nah, kalau sudah hamilnya itu darah tinggi, itu akibatnya harus lahir prematur. Jadi komplikasi kehamilan ini bisa terjadi pada janinnya, bisa terjadi pada ibu hamilnya, ibunya. Nah, komplikasi kehamilan ini biasanya terjadi pada wanita yang menikahnya bukan pada waktunya, yaitu menikah pada usia dini. Jadi kalau pengen terhindar dari komplikasi ini, jangan punya pikiran untuk menikah di usia dini. Di sini siapa yang umurnya 20 tahun ke bawah? Umur berapa? Saya Iya. 18. Oh, 18. Dok. Anu, apa aurane iku koyo Abdi Negara ya Mas? Amin. Amin. Amin gitu loh. Amin. Nah, kemudian yang ketiga faktor ekonomi. Nikah usia muda, otomatis usianya masih muda. Usia yang masih diwajibkan untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Tapi dia lebih memilih untuk berkeluar. Kalau sudah menikah punya istri, berarti harus mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya istri seperti apa? Skincare harus beli ya. Harus beli sendiri ya di sini. Ini suaminya ini. Enggak itu apa pikirannya kok bang itu pikiran Kan faktor ekonomi kan berupa uang Mas. Jadi ini yang ditampilkan, benar kan ya? Gak ada yang salah dari ini, benar kok. itu bayar utang dong. Kanker. Ibu-ibuan lagi. Nah, lebih-lebih kalau sudah punya anak, beli pampers, beli susu, itu semua kalau beli harus pakai uang. Sedangkan dia masih belum punya persiapan, belum punya pekerjaan yang menetap. Kira-kira bisa nggak ya mencukupi kebutuhannya ini? Bisa. Tergantung rezeki. Iya tadi kan memang tergantung dari rezeki, tapi kan semua itu harus ada usahanya. Sedangkan dia mau usaha belum punya persiapan. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia bisa menikah. Ini gambar bojone dhewe. Bisa ini. Tak jelas. Ya, supaya jadi orang nebut. Jane ro kan, jane tegang-tegang ngono lho ya. Wes, Mbak. Kalau sudah bingung-bingung nanti kembali ke Stop. dampak yang pertama, yaitu gangguan psikologis. Kan dia sudah budek mau beli skincare gak punya uang, istrinya sampai sedih, apalagi gak hatinya gak cukup. Ini curhat iki Mas, mengutarakan hati seorang istri. Pengalaman guru terbesarnya. Sudah cukup. Next, Nas. Nah, wis iki bagianku iki. Kemana ana sing kuwi. Jadi kopi guys. KDRT. Ada yang tahu KDRT? Biasanya KDRT ini terteranan cowok-cowok ini. Iya, enggak beli taruh kuliah pula. Oh. Nah, KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya di rumah tangga. Sampai gigi dulu. Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya orang yang apa? Rumah tangga. Rasa. Si. Yo, iku wes yo. Kekerasan dalam rumah tangga kok pun gak usah kesungguh. Ya, kekerasan dalam rumah tangga itu yo wes ngono Mas, gepuki ku gak
KDRT itu pasti berujung ke Perceraian. bukan hanya penceraian, tapi ke jalur hukum. Sekarang ini kan banyak apa-apa dilontarkan ke pihak yang berwajib. Itu bukan hanya suaminya yang dilaporkan, tapi kena laporan pengadilan agama. Guys, ngerti masih tentang KDRT ya? Ya ngerti lah. Ini sosialisasi yang dilakukan laki-laki loh. Maaf, ini mengutarakan hati seorang perempuan. Apalagi saya ya kan. Waduh. Ancaman. Ada yang tahu dengan ancaman apa? Ancaman. Ancaman gak ada yang tahu ancaman. Ancaman berbicara tentang pernikahan ini ya. Ancaman ini misalkan gini. Ada si cowok itu selingkuh. Terus istrinya mengetahui keselingkuhannya. Nah, Tidak. Mini tak selingkuh ya. Nah, dibilangin, gue podo lah dong itu podo. Sampean kamu kalau laporin ke orang tua kamu, cukup kita yang tahu kalau kamu itu selingkuh. Nah, itu namanya ancaman. Tidak boleh dibilangkan ke orang lain. Ngerti ya? Nah, terus penganiayaan. Ini banyak ini rata-rata 100% laki-laki. Penganiayaan. Ada yang tahu penganiayaan itu apa? Ya. Penganiayaan sesama perempuan. Laki-laki itu ya jaga blonjo terus apa jenenge ngongkon-ngongkon bojone ngene salawe dadi nafkah, itu namanya penganiayaan. Dalam keluarga itu tidak boleh, itu dilarang sama pihak yang berwajib. Apalagi dalam Islam sudah dijelaskan ya. Saya mondok pasti tahu itu ayat itu. Ya, tapi kan Apa? perempuan itu harus taat kepada laki-laki. Nah, sebenarnya ada seorang perempuan memang harus mentaati suami karena surga istri itu ada di suami. Tapi lihat dulu suaminya patut enggak kita taati, kita apa manut. Gitu. Nah, ayo lagi tanya apa lagi? Waduh. Ada kayak gini. Mas, next. Nah, penceraian. Saya mau tanya, di sini yang Sambil dimakan ya jarum hidup. iya mas, mamen itu dituku aku mahal ya, sih jenis 1 juta ya. Beli, aduh mulon kan. Penceraian. Di sini yang paling banyak penceraian itu di kota mana? Ada yang tahu? Lumajang, Jember. Yang pasti Jember ya, rata-rata Jember. Jember. Jember ya, mana Jember ini. Nah, penceraian itu yang dijelaskan dari materi awal sampai materi akhir, yang berawalan dari ekonomi, KDRT, terus ancaman, dari belajar. Apa emang mereka pada kerja? Nah, lanjut ke kampung kowe mas, lanjut wis, lanjut. Santai ae. Saya lupa hujan. Soalnya di sini ini ya, maaf sedikit curhat ya. Ada sakit kok apa ini? Apa? Bicara apa lagi yang saya tahu? Perceraian. Nah, penceraian ini, kau sabun dulu mas. Nah, penceraian ini kesimpulan dari materi harusnya kita lakukan itu ya. Faktor-faktornya ada yang barusan kayak apa, ekonomi, penceraian dini, penceraian dini, penceraian KDRT, penganiayaan, pengancaman, apa nih? Psikologis, mental. Saya ini berbicara tentang mental. Acungkan tangan yang gangguan mental saya ini. Dengan mobil itu kan ada. Kan
Lutfik, Laila, SS Jungler. Bahaya. Apa? Sabar dong. Mungkin dari Saya berbicara tentang pencerahan. Jadi dari tadi menjelaskan sampai bleber-bleber, guyu-guyu gak ada kata-kata. Ini kesimpulan dari materi. Dari materi barusan itu. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan dini harus dipikirkan secara matang-matang dampak dan akibatnya bagi anak yang setelah melakukan pernikahan dini tersebut, sehingga pernikahan yang dijalani sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Bagi bapak-bapak itu bebannya akeh ya kan, kepanan rumah tangga. Jadi sing matang-matang, lek iso golek bojo iku sing natural, cek lek dijalui blonjo iku mas skincare ngono. Ya saya belum jodoh. Apa ini mama sama apa sih? Wes jadi ngono mas. Saya tak. Apa baik? Oke. Setelah dampak-dampaknya tadi diterangkan, kira-kira masih terbersih nggak ya untuk menikah di usia dini? Kalau nggak sama Dini nggak apa-apa. Gak apa-apa sama janda pun gak apa-apa. Yang dinamakan dari materi kami ini bukan hanya pernikahan dini, tapi pembelajaran di dalam rumah tangga yang sebenarnya. Aku baru lagi tapi roh pak. Dong, bisa. Yang dikatakan menikah usia dini itu menikah di bawah umur berapa gitu? 19 tahun. 19, pintar masnya. Sopo mas pujaan hati. Ah, semuanya kenapa? Lumun bisa masih ngecek itu. Nah berarti kalau di atas 19 itu sudah normal, itu sudah bagus. Normal. Kalau memang di bawah usia 19 kemudian ada sesuatu faktor yang mengharuskan kita untuk nikah seperti yang telah diterangkan tadi, faktor-faktornya kan sudah gitu. Itu kita harus difikirkan dulu secara matang. Kalau sudah dipikir, kita sudah mantap, buatlah persiapannya. Gimana persiapan yang benar-benar baik. Supaya apa? Supaya setelah pernikahan itu kita jalani, itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Paham ya Mbak Mas? Ya walaupun di sela-selai banyak-banyak gurau, Tapi aslinya ku kita memberikan pembelajaran mas. Jadi sama niku roh. Iya, iya, iya. Iya, iya. semoga ada yang bisa diambil ya Mas. Saya pasang kate takon iki yo. Kita menjelaskan kene sing masuk nang pikiran iki apa? Ada. DRT. Materiku. DRT masuk. Selain DRT. Kan ada tuh. Berarti ini berdiri ini macam gratis ya Mas. Saya pertama itu gak gangguan mental gak paham. Meta. Tapi nek mental tok, Mak. Itu benar. Baru gak aku kok tuh gangguan mental kok ini. Kalau gini dari Budi marah ke ada aja. Penutupan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Mohon maaf ya kalau ada. Mas ukurannya lah ini ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi dijamin kalau seumpamanya di bulan-bulan berikutnya ada sosialisasi, saya mengundang kalian semua. Soalnya ini apa ya kekurangannya tidak ada kepala desa. Soalnya berhalangan. Itu saya sampai dada balik kan ya. Itu kekurangannya. Jadi mohon maaf ya Mas. Apa mana? Pengucapan kita koyo bercampur-campur bahasa. Soalnya kan kita dari awal berbicara agar tidak tegang, akhirnya kita berbicara seperti itu. Ngono Mas. Mbak D. Tapi intinya paham ya Mas. Paham. Saya nanya para lelaki-laki. Kalau Bulian ini Mas nanti di sosialisasi. Gak apa-apa Mas, aku dukung kaum laki-laki. Memang benar laki-laki itu apa
Bu, agak dalam. Saya wassalamualaikum bro.